Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik beserta tim ya yang pagi hari ini sudah memberikan waktu kepada kami untuk silaturahmi dan sosialisasi Bapak. Jadi memang untuk produk yang akan kami presentasikan ini adalah dari pihak manajemen Pak, dari BOD kami, itu memang sekarang ini istilahnya kami ini wajib untuk kembali ke basic Pak, ke kitahnya gitu. Yaitu untuk asuransi perdagangan. Karena awalnya memang ACI ini kan dibentuk ini Pak, dari peraturan pemerintah nomor 1 tahun 85. Gitu. Nah, ini karena sekarang seperti IFG itu kan sudah seperti Jasindo ini sudah fokus untuk kembali ke generalnya. Nah, kami pun dari induk kami Pak, sekarang kan kami anak usaha dari bukan Reasuransi Indonesia Utama Rio. Nah, itu jadi minta kepada ACI untuk memasarkan kembali produk asuransi perdagangan. Itu. Nah, untuk asuransi perdagangan ini sendiri Pak, sebenarnya kan ada dua yang sekarang ini kita fokuskan, yaitu asuransi kredit ekspor maupun asuransi kredit perdagangan domestik. Gitu. Nah, ini mungkin saya mulai dulu untuk yang asuransi kredit ekspor atau export credit insurance Pak, karena ACI ini juga tergabung dalam organisasi di Bern Union Pak, sebagai export credit agency. Jadi setiap negara itu ada asuransi kredit ekspornya untuk memfasilitasi kepada, kalau dulu Pak zaman jaminan kredit ekspor itu setiap perusahaan yang mendapat fasilitas kredit ekspor dari bank itu wajib mengasuransikan ekspornya kepada ACI. Tapi setelah itu ketentuan itu kan sudah berubah Pak, jadi sudah nggak diwajibkan lagi. Nah, sekarang kami yang kembali ke market Pak, kita aktif untuk melakukan pendekatan ke pihak pabrikan maupun mungkin ke distributor juga gitu untuk yang domestik ya Pak. Kalau untuk asuransi kredit ekspor ini memberikan perlindungan atau proteksi terhadap kepada eksportir. Jadi tertanggung kita adalah eksportir Pak, atau seller ya kalau untuk yang lokal, terhadap risiko gagal bayar Pak. Gagal bayar. Ya, jadi mungkin berbeda dengan kargo. Kalau kargo kan risiko selama pengiriman barang. Nah, kalau yang ini risiko kegagalan pembayaran. Pada saat invoice, nanti pada saat jatuh tempo ternyata dia unpaid. Pada saat jatuh tempo pembayaran ya Pak ya. Jadi ini harus ada jatuh tempo pembayaran dulu, kemudian tidak ada pembayaran dari pihak buyer. Nah, itu yang risiko yang kita tanggung. Jadi objeknya adalah invoice. Gitu. Objeknya invoice. Ya, gitu. Jadi risikonya ada dua Pak, sebenarnya ini ada risiko komersial dan risiko politik. Ya, kalau risiko komersial itu misalnya buyer ini bukan misalnya ya, adalah buyer ini bangkrut atau dia prestasi pada saat due date payment atau jatuh tempo pembayaran. Nah, kalau risiko politik ini misalnya perang, pencabutan izin usaha impor, larangan transfer, ya itu yang di cover di risiko politik, gitu. Nah, kemudian kalau skema ini pasti kalau untuk transaksi Pak, baik itu ekspor maupun yang lokal, itu ada underlyingnya. Ya, underlyingnya ini bisa sales contract atau PO, purchase order. Ya, jadi pada saat ini peran kami Pak ya, peran ACI pada saat eksportir dia ada kontrak dengan pihak buyer, ya kan, dia mungkin ikut pameran dagang nih di luar negeri, kemudian ada PO dari buyer. Nah, kalau dengan ACI ini dari pihak eksportir setelah ada PO itu dia ada kekhawatiran kan, pasti kalau misalnya dia akan kirim barang, ini buyer baru nih pada saat nanti jatuh tempo dia belum tahu kredibilitasnya. Nah, dia menghubungi kami ke ACI Pak untuk melakukan apa? Untuk melakukan pengcoveran dari transaksi bisnisnya dia nanti. Ya, jadi kami pun sebelum kami setujui untuk mengcover terhadap buyer yang diajukan, kami akan melakukan investigasi buyer.
kami menggunakan jasa agen informasi atau pihak ketiga untuk melihat kredibilitas atau performance finansial dari pihak buyer. Ya, kemudian setelah kita dapat reportnya, kami lakukan proses analisa atau underwriting. Ya, kemudian kami setelah proses analisa, kami akan tetapkan nih terhadap buyer itu bisa atau enggaknya kita cover. Misalnya nih terdapat hubungan afiliasi antara pihak eksportir dengan buyer. Karena ini pernah kejadian Pak, dia mengasuransikan ke kami, ternyata salah satu owner, karena dia grup Pak ya di Indonesia ini, salah satu owner dari grupnya ini dia direksi di dibayar di Amerika, di luar negeri. Nah itu kita nggak bisa cover karena ada hubungan afiliasi ini Pak, karena kan dikhawatirkan nanti terjadi risiko komersialnya kan besar untuk ada ini terjadi karena kan di tagihan ya Pak ya, tagihan yang kita cover gitu. Nah baru setelah kami tetapkan kami proses misalnya seandainya kami bisa mengcover terhadap buyer yang diajukan, kemudian kami akan menerbitkan keputusan limit pertanggungan, termasuk limit pertanggungannya, plafonnya Pak. Jadi misalnya nih, per klien. Jadi misalnya nih dia ada kontrak senilai 200.000. Ya, nah setelah kita lihat hasil report itu, ternyata dari pihak underwriting kami, kalau di kami kan namanya underwriter ya Pak, itu menetapkan bahwa ini nggak bisa nih 200.000 karena salesnya nggak sebesar ini. Kita tetapkan mungkin 100.000 atau 50.000. Nah, kita sampaikan dulu ke pihak eksportirnya. Pak, setelah dari report ini ternyata kemampuan finansial dari pihak buyer Bapak untuk salesnya, kemudian ini terutama untuk yang baru ya Pak ya, itu kita nggak bisa cover sampai senilai PO bagaimana nih, atau mungkin bisa nggak parsial sambil kita lihat track recordnya. Pada saat nanti kita tetapkan katakanlah mungkin 100.000, kita tetapkan 50.000 atau 100.000, dia segmen kan pasti parsial ya Pak ya, parsial ada yang mungkin pertama 25.000, tenornya yang bisa kita cover kan maksimal sampai 180 hari Pak. Nah ternyata setelah berjalan kita tetapkan 50.000, ternyata pada saat jatuh tempo pelunasannya bagus nih gitu. Nah kita bisa lihat track recordnya. Nah pada saat nanti setelah track recordnya itu ada di kami, dia upayakan untuk menaikkan limit. Nah itu kita bisa proses untuk peningkatan limitnya gitu. Jadi pasti berjenjang Pak untuk yang baru, kecuali mungkin untuk yang existing. Ya existing itu bisa karena kan kondisi sekarang ya Pak, ada yang kemarin, Pak sebenarnya kami ini nggak butuh nih Pak asuransi ini. Kita hanya takut nih kondisi Amerika nih, inflasinya kan prediksinya yang aneh-aneh nih Pak, yang tinggi lah, inflasi tinggi lah, kemudian ada ancaman perang juga nih gitu. Nah itu kalau memang existing kan udah ada track recordnya. Nah itu biasanya kita minta Pak, track recordnya itu ada invoice, BL, kemudian ada bukti pembayarannya. Itu sebagai dasar kami untuk memproses limitnya. Ya, kalau memang itu sudah ternyata menurut underwriter kami ini bisa sesuai dengan permintaan, katakan dia minta langsung 200.000 US atau mungkin lebih gitu ya, dengan track record yang memang setiap bulannya itu memang seperti yang sudah berjalan, itu bisa kita proses gitu. Jadi prosesnya memang sebelum melakukan shipment itu ada pengajuan dulu ke kami Pak untuk mengcover pihak kepada buyer yang akan diajukan, karena kan hasil investigasi buyer untuk masing-masing buyer kan pasti berbeda kemampuan finansialnya gitu. Nah baru setelah kita terbitkan KLP, silakan aja mereka shipment pengiriman barang gitu. Nah nanti pada saat jatuh tempo misalnya ini Pak ya, jatuh tempo ternyata setelah berjalannya waktu itu mungkin 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan tuh ternyata fluktuasi bisnisnya nggak bagus nih, sampai terjadi pada saat jatuh tempo ternyata dia unpaid. Nah itu yang menjadi risiko dari kami, itu yang di cover dalam asuransi ini gitu. Nah setelah kita melakukan pembayaran kepada pihak eksportir, kami akan melakukan proses recovery atau subrogasi kepada pihak buyer gitu. Itu mungkin proses skemanya Pak ya. Jadi ini saya lanjut aja, mungkin ada yang mau ditanyakan, kalau ini langsung aja nggak apa-apa ya.
Nah, kemudian Pak, kembali ini yang risiko yang ditanggung itu ada risiko komersial dan risiko politik. Risiko komersial itu prestasi, ya, pada saat jatuh tempo, pada saat jatuh tempo. Nah, ini ada ketentuan claim waiting period, Pak. Jadi kan tadi saya sampaikan bahwa asuransi ini adalah kita kan ke hubungan dagang, Pak. Jadi kalau pada saat mereka sudah ada transaksi sebelumnya untuk yang bayar existing atau mungkin bayar baru. Nah, ini kenapa ada claim waiting periodnya? Karena kami masih memberikan kesempatan kepada pihak eksportir untuk melakukan penagihan kepada buyer sebelum dia menyerahkan klaim atau tuntutan ganti rugi kepada kami. Jadi melihat kepada hubungan dagang, kita memberikan claim waiting period ini selama 120 hari atau 4 bulan gitu, sejak tanggal jatuh tempo untuk melakukan penagihan. Baru setelah itu kalau misalnya nggak terbayar, mereka baru menyerahkan klaimnya kepada ACI gitu. Nah, kemudian pilot. Nah, kemudian termasuk untuk penolakan barang, Pak. Jadi importer menolak barang yang telah dikirimkan. Jadi bukan karena kesalahan eksportir. Jadi penolakan ini artinya bukan karena kesalahan itu. Misalnya ini kalau keramik nih kan ada glasurnya. Itu kesalahan glasur, misalnya ada yang minta vertikal, dia kirim yang horizontal. Nah, itu kan pasti ada underlyingnya, kontraknya ya, Pak ya. Nah, itu kalau memang kesalahan dari pihak eksportir, kita nggak ganti gitu. Ya, kemudian risiko politik, ini ada tadi saya sampaikan ada perang, kemudian ada aturan untuk penolakan pencegahan impor barang, ada larangan transfer, nah itu kita cover gitu. Nah, ini ada pengecualian juga, Pak. Jadi tadi salah satunya adalah kesalahan tertanggung dalam memenuhi perjanjian ekspor, kemudian kerugian yang dapat ditanggung oleh pihak asuransi umum, misalnya kapalnya tenggelam. Nah, itu risikonya ada di kargo. Jadi kalau misalnya dia klaim ke ACI, itu kita nggak bisa untuk yang asuransi kredit ekspor. Ya. Kemudian agen tertanggung ini pilot. Jadi kalau misalnya dia di luar negeri nih ada agentnya, yang kemudian dia mengajukan klaim karena agentnya yang di sana itu pilot, kita nggak bisa cover. Gitu. Ya. Kerugian karena cacat atau sifat buruk dari barang yang diekspor itu kita juga nggak bisa cover. Perang antara negara anggota Dewan Keamanan, PBB, itu kita nggak cover. Gitu. Nah, kemudian untuk manfaat, pasti ini untuk memitigasi risiko gagal bayar ya dari pihak buyer, karena ada pihak asuransi untuk mengcover transaksi perdagangannya dia. Ya. Kemudian untuk meningkatkan penjualan ke importer yang existing. Jadi kalau misalnya dia selama ini salesnya katakanlah 5M, nah kemudian ada peningkatan sales dan dia ada unsur masih belum yakin untuk kepada buyer itu, misalnya dia bayarnya minta ini transaksinya udah lama nih, saya minta naik salesnya dong, volumenya ditingkatin jadi 10M misalnya, itu dengan adanya kami itu bisa sebagai mitigasi juga bagi pihak eksportir. Jadi kalau ada terjadi unpaid, ada backup dari ACI gitu. Nah, kemudian membantu eksportir untuk melakukan penetrasi pasar, itu juga salah satu manfaat dari asuransi kredit ekspor. Misalnya selama ini dia hanya ekspor ke negara yang tradisional seperti Amerika, Jepang. Nah, kemudian dia ada permintaan nih ke negara Timur Tengah. Dia masih ragu nih dengan buyer barunya, itu bisa kami backup juga gitu. Ya. Nah, kemudian ini fiturnya tadi sudah saya sampaikan, ini adalah objeknya adalah terhadap invoice yang berjangka itu maksudnya ada kreditornya, karena kan untuk sekarang ini pembayarannya kan sudah beralih ke non LC ya. Sudah beralih ke non LC, di mana tingkat risiko gagal bayar itu lebih tinggi daripada dengan LC. Karena apa? Kalau LC ini ada unsur jaminan kepastian pembayaran dari issuing bank. Apalagi kalau issuing banknya itu bank-bank yang masuk rating bagus ya Pak, seperti HSBC atau mungkin Citibank,
Amerika. Nah itu apa? Kami bisa cover untuk yang LC itu ratingnya 1 sampai 3.000 issuing bank terbaik di dunia. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang apa ekspor ke India nih, dia misalnya issuing banknya State Bank of India. Nah ini kan ragu nih ya, ini banknya bagus nggak nih kalau misalnya saya dapat issuing banknya LC tapi dibuka oleh issuing bank dari India, State Bank of India itu. Nah itu kami bisa cover untuk yang hal seperti itu. Nah kemudian untuk kriteria transaksi, karena ini kan dagang, jadi sifatnya kalau dagang kan pasti berulang ya, pembeliannya kan pasti, ekspornya kan pasti berulang, dan silent basis. Karena apa? Karena asuransi Pak, ini asuransi ganti rugi kami pun nggak 100%, beda dengan penjaminan. Ya, kalau penjaminan kan 100% nih, kalau kami hanya 80% ganti rugi. Ya, 80 maksimum 85 Pak. Ya, 80% itu untuk penolakan barang. Jadi barang sampai di sana, ternyata dia nggak diambil alih Pak, di pelabuhan. Nah itu ganti rugi kami 80%. Kan untuk penolakan barang. Tapi kalau untuk yang 85%, barang sampai di pelabuhan, kemudian sudah di tempatnya buyer, di gudangnya buyer. Nah pada saat nanti jatuh tempo ternyata dia wan prestasi, itu ganti ruginya 85%. Ya. Kemudian untuk term of payment-nya itu bisa LC maupun yang non LC. Ya. Tenor atau jangka waktu maksimum yang kami bisa cover itu 180 hari atau 6 bulan. Gitu. Jadi kalau misalnya dia minta tenornya 360 hari, kita nggak bisa cover. Sorry, yang boleh berapa? 180. Maksimum. Iya, 6 bulan, Pak. Setelah kedatangan terus Sejak tanggal sejak ship on board. Gitu. 180 hari, Pak. Gitu. Nah, kemudian untuk tarif premi ini ada tabel, ya. Jadi kalau untuk yang ekspor ini memang untuk preminya kita ada 3 kriteria Pak. Pertama dari tabel itu country risk. Jadi ekspor ke Amerika dengan ekspor ke Qatar misalnya atau mungkin ke Vietnam itu preminya berbeda Pak. Karena dari rating negaranya itu juga beda. Kalau misalnya Amerika itu ratingnya A, Singapura itu A, Jepang itu ratingnya A, Hong Kong itu B. Karena semakin Vietnam itu C sekarang, awalnya D. Itu jadi lebih baik. Ya lebih baik Pak. Jadi rating negara itu ada A sampai E Bapak. Jadi A, B, C itu AC bisa cover untuk yang term of payment atau ketentuan pembayaran itu. LC maupun yang non LC, ya. Untuk yang kelas negara D itu memang kita wajibkan untuk menggunakan LC. Nah, tapi untuk yang kelas negara E itu kita off cover, itu negara perang Pak, gitu. Itu Pak. Ya, seperti yang kena sanksi Amerika itu kita. Myanmar. Ya, Myanmar gitu, itu Iran, Irak itu. Afghanistan. Ya, itu kelas negara E. Yaman. Ya, itu ada semua. Afghanistan, ya, gitu. Itu E ya, paling jelek ya? Iya, kita nggak bisa cover Pak. Tapi kalau D itu bisa kita cover asalkan dengan menggunakan LC. Oh, di sana dia pakai LC. Iya, gitu. Nah, kemudian untuk ini Pak, ini udah ada kelas negara ABC untuk semua jenis term of payment, ya. Nah, untuk yang D itu menggunakan LC ya, maksimum 90 hari. Kemudian untuk yang oh ini ada kebijakan lagi Pak. Jadi untuk yang D itu kita bisa cover untuk yang non LC itu yang collection Pak. Collection itu pengiriman, mekanisme untuk pengiriman dan atau penyampaian dokumen itu melalui bank. Tapi kalau open account itu langsung kepada pihak buyer. Jadi ini misalnya ada eksportir, dia kirim dokumennya kepada Bank Mandiri. Nah, nanti Bank Mandiri akan mengirimkan dokumen kepada remitting bank-nya, kepada di negara buyer, untuk ditagihkan pembayarannya. Itu bisa against payment, dokumen against payment, jadi dokumen itu ditebus dengan pembayaran, itu atau mungkin dengan against acceptance,
DA. DA itu hanya janji bayar aja, dari janji bayar dari pihak buyer gitu. Ini sebenarnya fungsinya hampir sama sih dengan open account. Karena apa? Karena pada saat jatuh tempo itu bank pun yang di remitting bank yang di negaranya buyer itu dia tidak punya kewajiban untuk melakukan pembayaran, apalagi untuk menagihkan atau nggak ada. Jadi semacam kantor pos saja gitu Pak. Kalau open account hanya bedanya mungkin ya Pak, kalau misalnya untuk yang collection ini dia terrecord di banknya di sana. Oh ternyata dia default payment pada saat jatuh tempo gitu. Tapi dia bank ini nggak punya konsekuensi untuk bertanggung jawab atas pembayaran, itu nggak. Itu. Nah untuk yang open account itu pengiriman dokumennya langsung dari pihak eksportir kepada buyer, misalnya menggunakan DHL atau jasa kurir luar negeri. Nah, itu risikonya semakin tinggi. Ya, karena hubungannya hanya eksportir dan pihak buyer gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan ya, langsung aja nggak apa-apa kalau misalnya ada yang mau di itu. Nanti kita ada session Q&A terakhir Pak. Oh gitu, oke Pak. Oke. Nah kemudian ini Pak, ini ada biaya pertanggungan ya Pak. Jadi biaya pertanggungan ini yang pertama ada biaya keanggotaan untuk polis membership fee. Itu sebesar 1 juta, ini berlakunya dikenakan hanya 1 kali aja, di awal aja, ya. Kemudian ada biaya informasi buyer. Biaya polis ini begitu dia jadi pertama kali masuk, iya. Tapi nanti berapa kali nggak simet, tapi dia nggak perlu bayar lagi. Enggak. Jadi semua hidup sekali. Iya. Terregister di AC. Iya, iya, gitu. Nah kemudian ada biaya informasi buyer. Jadi kami menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan investigasi, untuk melihat kondisi dari pihak buyer, baik itu performance finansialnya atau mungkin track record perdagangannya, ya. Kemudian atau mungkin dia punya catatan nih di litigasi nih di pengadilan setempat, itu nanti terrecord semua. Itu yang kami gunakan untuk dari bagian teknik underwriter kami untuk melakukan putusan terhadap buyer yang diajukan. Nah kemudian ada ini sebenarnya nggak terlalu ya, biaya administrasi itu 50.000 dan materai sesuai kebijakan. Nah kemudian ada tarif PNI itu sesuai dengan kelas negara, nanti saya sampaikan kelas negaranya. Ya. Nah ini alurnya Pak. Jadi alurnya memang ada offering letter, kemudian ada form ya. Ini saya sekilas saja, itu surat permintaan untuk penutupan pertanggungan. Ini jadi eksportir itu wajib menjadi pemegang polis dari ACI. Nah, untuk menjadi pemegang polis itu kami perlu data-data legalitas dan perizinan perusahaan termasuk laporan keuangan. Atau mungkin SOP mereka Pak. Kalau mereka kan setiap perusahaan kan pasti ada SOP untuk pemilihan buyernya. Kemudian pada saat terjadi macet ya, ini apa yang dilakukan oleh perusahaan itu gitu. Itu ada SOP-nya. Itu kalau ini kami minta untuk dasar di internal kami untuk kami pelajari. Nah, kemudian ada form lagi SPLP, surat permintaan limit pertanggungan itu sebagai dasar dari kami, underlying kami untuk melakukan investigasi buyer. Jadi di form itu nanti ada nama dan alamat buyer, kemudian jumlah limit yang diminta, ya, termasuk untuk cara pembayarannya seperti apa, gitu. Kemudian negara tujuan pengapalannya kemana, negara tujuan pengapalan, kemudian tenornya berapa lama, itu ada semua di situ. Dan setelah itu ada form deklarasi, ini yang terakhir, yang setelah terbit KLP, kalau saya setuju, kami terbitkan keputusan limit pertanggungan, yaitu baru langkah selanjutnya tinggal melakukan deklarasi aja, istilahnya pelaporan atas kegiatan ekspornya dia. Itu nanti ada invoice, ada packing list, ada bill of lading, dan ada PEB. Itu yang perlu disampaikan ke kami. Ya. Nah ini Pak, ini yang sebenarnya yang perlu di sini Pak. Ini ada timeline untuk pengajuan klaimnya. Jadi untuk tenornya, ya, tadi maksimal yang kami setujuin itu 180 hari. Ya, katakanlah kan nggak semuanya harus 6 bulan kan, ada yang mungkin cuma 30 hari,
ada yang 60 hari, ada yang 90 hari, rata-rata sih maksimal sampai 90 hari. Ini tergantung kesepakatan antara eksportir dengan importir, dengan seller dengan buyer. Jadi kami nggak masuk di sini, kesepakatan dua pihak, ya. Kalau misalnya katakanlah dia 60 hari, dia shipment tanggal 1 Januari, berarti tanggal jatuh temponya di tanggal 1 Maret, ya. Nah, nanti kalau misalnya 1 Maret ini masih belum ada pembayaran, kami masih memberikan keleluasaan kepada pihak eksportir untuk melakukan pengiriman. Ya, pengiriman maksimal 30 hari sampai dengan 1 April. Nah, ternyata kalau 1 April ini masih belum dibayar, stop dia. Meskipun katakanlah plafonnya 200.000 US, Pak. Ternyata masih ada sisa nih, masih ada 40.000. Saya masih outstandingnya masih 160.000. Saya mau kirim lagi, gitu. Saya nggak bisa. Tapi kalau dia mau tetap kirim, kita nggak bisa. Misalnya sampai terjadi default payment, dia ajukan senilai 200.000, kita hanya cover sampai 160.000, gitu. Karena ini udah ada toleransi yang kita sampaikan, itu kita hanya cover sampai dengan 1 April, ternyata tanggal 3 April atau 2 April dia kirim nih. Nah, itu kita nggak bisa. Meskipun masih ada sisa limit yang ada di eksportir. Ya, dia pengen maksimalin nih. Wah, sayang dong Pak, 40.000 nih, saya bisa 2 kali kirim lagi nih, dia kirim nih. Setelah itu dia deklarasi, dia paksa ke AC untuk terima yang 40.000 itu, kita nggak bisa. Kita hanya maksimal sampai 160.000 itu. Ya. Kemudian tadi 1 April ya, 1 April itu setelah ada toleransi yang 30 hari. Nah, kemudian setelah itu berlaku claim waiting period yang tadi saya sampaikan itu 120 hari atau 4 bulan. Itu berlakunya dari mana? Dari awal, dari due date-nya. Dari due date-nya di tanggal Maret. Ya, tadi kan 1 Januari, 60 hari berarti kan 1 Februari, 1 Maret ya, jatuh temponya. Jadi dari 1 Maret, berlaku 40 hari ini, 4 bulan maaf. Jadi April, Mei, Juni, Juli. Itu claim waiting period-nya berakhir di 1 Juli. Ya. Cuman dari pihak eksportir itu wajib melaporkan kepada ACI atas invoice yang masih tertunggak, yang masih belum terbayar itu maksimal di 90 hari. Ini ada semua di sini, nanti silahkan aja dipelajarin gitu untuk melaporkan keterlambatan kepada kami. Nah, kemudian berakhirnya memang di 1 Juli. Kalau memang masih belum terbayar, periode tunggu berakhir, nah baru setelah itu dia melaporkan menyampaikan tuntutan ganti rugi. Tapi sebelumnya dari 90 hari itu dia harus melaporkan nih, ini ACI, invoice saya senilai 160.000 US ini masih nggak dibayar nih, ya. Saya ini istilahnya melaporkan keterlambatan kepada kami, keterlambatan atas invoice yang masih belum terbayar, masih tertunggak pembayarannya. Nah, setelah itu setelah periode tunggu ini berakhir, kita menerima tuntutan ganti rugi dari pihak eksportir, baru setelah itu proses ini berjalan untuk proses untuk klaimnya berjalan, ya. Nah, ini pembayarannya setelah periode tunggu berakhir 4 bulan itu nanti 10 hari. Ya, 10 hari setelah 1 Juli itu, maksimal 10 Juli itu eksportir sudah melaporkan klaimnya kepada kami. Nanti setelah itu kita proses selama 20 hari untuk putusan. Nah, setelah itu kalau misalnya putusan itu claimable, artinya sesuai dengan risiko yang masuk di dalam polis, itu kita bayar jadi 120 hari plus 30 hari, Pak. Plus 30 itu prosesnya. Iya, gitu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut aja dulu ya. Oke. Nah, kemudian untuk dokumen klaim, Pak, ini yang yang perlu kami sampaikan ini adalah korespondensi, Pak. Kalau dokumen formulir klaim kan pasti ya, kopi tagihannya ya, kemudian dokumen pengiriman itu juga kami sudah terima juga pada saat deklarasi kan
ACI dari pihak ekspornya sudah menyampaikan ke kami, itu ada form deklarasinya, ada invoice, packing list, BL sama PEB gitu. Nah ini korespondensi Pak, jadi selama 4 bulan ini kan dia masih melakukan penagihan nih, penagihan kepada pihak importir. Nah itu kronologisnya, email-emailnya itu usahakan menggunakan email. Jadi nanti kami di cabang itu akan melakukan untuk melakukan analisa klaim awal sebelum kami sampaikan ke kantor pusat kami Pak, untuk melihat bahwa risiko ini adalah memang risiko yang di cover dalam polis Pak. Nanti kami di cabang akan melihat bahwa ini risiko karena penolakan karena bahan prestasi dari pihak bayarnya. Jadi korespondensi itu kami perlukan gitu ya. Nah kemudian ini tarif premi Pak tadi ya yang saya sampaikan untuk kelas negara A, B, C, D, E. Ini seharusnya yang E kan kita nggak cover, masih muncul. Jadi untuk yang A, B, C ini tarifnya pasti berbeda karena tingkat risikonya juga berbeda ya itu. Kemudian nah ini kelas negara yang tadi untuk kelas negara A itu memang rata-rata negaranya negara maju, cuman klaim yang kena kita terima itu justru dari negara maju Pak, dari Australia, dari UK, dari Amerika, yang dari Timur Tengah malah belum kelihatan gitu. India juga waktu saya di Surabaya juga belum ada pengajuan klaim juga. Dari Australia itu ada safety shoes Pak, sepatu untuk pemadam. Kemudian di UK itu bayarnya dari salah satu eksportir cookware kami yang besar Pak, yang sering muncul di TV itu di UK, di Amerika juga itu. Kenapa Pak? Yang masuk itu gitu. Itu justru bayarnya bagus Pak. Dia ekspornya kan hampir ke seluruh negara tuh. Gitu. Nah, ini untuk kelas negara E itu yang negara-negara ini ya, negara-negara perang. Karena ini update Pak. Jadi ini update yang terbaru di tahun 2023 itu rating ini karena kita tergabung dalam asosiasi untuk export credit agency. Jadi bukan ACI merating sendiri Pak. Jadi ratingnya untuk Nexi yang di Jepang dengan asuransi ekspor yang di Singapura itu sama. Rating ini sama Pak. Jadi bukan ACI mau-maunya deh Amerika kita rating B atau mungkin Australia kita rating A, Singapura kita rating B, itu enggak. Itu ini ratingnya sama dari asuransi ekspor yang di asosiasi gitu. Saya lihat ada di itu ada Timor. Iya. Timor masuk di E. Padahal Indonesia banyak tuh dagang emas. Iya, banyak yang jadi kontraktor juga di sana Pak. Gitu. Ini kontraktor dari Indonesia. Iya. Tapi sekarang ekspor ya Pak. Ya, itu mungkin yang asuransi kredit ekspor. Yang AE ya, dulu sih asuransi ekspor ya Pak ya, atau export credit agency gitu. Export credit insurance maaf Pak. Ya, ECI. Iya.